Lanjut cerita 2020 sampai selesai. Di bulan September 2020, omku yang terakhir pergi untuk selamanya. Selang 3 hari setelahnya, om aku juga menyusul. Bersyukur banget teman-teman gereja UPA kembali membantu proses pemakaman. Hari-hari berlalu, aku yang berharap mama berubah setelah kehilangan orang tua cuman jadi harapan semu. Mama makin parah ngumpulin sampah. Mau sesering apapun aku berusaha bersihin sampahnya, diiringi keributan, tetap aja aku yang kalah. Karena makin dibersihkan, malah makin bertambah banyak. Tapi ya nggak mungkin kalau aku nggak bersihkan. Berawal dari bau busuk, aku malah menemukan bangkai kucing di dalam kotak yang disembunyikan di lemari. Di sisi lain, semenjak Oma pergi untuk selamanya, mamaku dan omku yang kedua sering berkelahi kapanpun itu. Pernah waktu mamaku lagi tidur, tiba-tiba dipukul omku pakai kaleng obat semprotan nyamuk. Setelah itu, omku sering pergi nggak pulang rumah. Nanti tiba-tiba ada yang info omku tidur di mana. Tapi tiap pulang rumah lagi, ya berkelahi lagi. Gitu terus. Di sisi lainnya, aku sama Denny mengalami kecelakaan sewaktu pulang kerja. Benar-benar harus sabar dan kuat. Singkat cerita, di 2021 aku nemuin sampah di bagian belakang rumah. Pas itu mama nggak tahu kemana, jadi aku langsung bersihin. Belum kelar, ketahuan sama mama. Berujung ribut, mama rebutan sampah sama aku, sampai mama lempar sampahnya ke aku. Di situ kesekian kalinya aku tanya sama mama mau pilih aku anaknya atau sampah-sampah sama kucing-kucingnya. Dari yang biasanya mama nggak jawab atau cuman bilang, iya nanti aku bersihin rumah. Waktu itu mama langsung jawab mau pergi aja bawa sampah-sampah dan kucing-kucingnya. Aku bilang ke mama kalau aku udah sakit-sakitan, nggak bisa bertahan lagi kalau rumah nggak boleh dibersihkan. Dan ya mama bilang kalau mau pergi ya pergi aja. Aku udah benar-benar hancur. Mungkin pergi adalah satu-satunya cara untuk aku bertahan hidup. Tetap bisa memenuhi kebutuhan mamaku dan memantau mamaku meski dari jauh. Juga berharap mama akan merindukanku dan bisa merelakan sampahnya. Waktu aku persiapan mau pindah, aku jelasin kondisiku ke pihak kelurahan. Dan lagi-lagi aku dibantu sama pihak kelurahan. Untuk berkas-berkas kepindahanku biar gampang di tempat aku pergi. Dan beberapa berkas-berkas keluargaku, termasuk BPJS. Tapi karena butuh proses, jadi yang selesai duluan berkas-berkas kepindahanku. Sedangkan aku udah mau berangkat pindah ke Kalimantan Barat. Jadi nggak bisa untuk menunggu sampai berkas-berkas keluargaku selesai. Dari pihak kelurahan bilang ke aku nggak apa-apa berangkat aja, nanti tetap dibantu untuk urus semua berkas-berkas dan memantau kondisi keluargaku. Yang penting aku bisa hidup selayaknya. Aku sangat berterima kasih dan bersyukur. Tapi semenjak aku pindah, aku sering dikira menelantarkan mamaku oleh beberapa orang. Sedangkan aku tetap berusaha semampuku, mulai dari berlangganan catering mama, belanja keperluan via online, ataupun titip-titip ke temanku untuk dibelanjakan. Kirim kue waktu mama ultah, bahkan belikan HP dan dikirim titip ke temanku untuk dikasih ke mama supaya bisa komunikasi. Meski akhirnya dengan HP itu mama memberi banyak tekanan buat aku. Lalu aku sempat mendapat kabar tentang omku yang kedua dari pihak kelurahan. Setelah itu aku kehilangan kontak dengan kelurahan sampai sekarang. Jadi aku tidak bisa menanyakan apa-apa lagi. Dan akhir-akhir ini aku sering mendapat kabar mama yang makin parah ngumpulin sampah, kesehatan terganggu, efek hidup tidak normal, tidak menjaga penampilan, dan lain sebagainya. Jadi tujuanku cerita ini bukan untuk mengumbar aib keluargaku, melainkan supaya aku gak makin tertekan atau kehilangan akal sehat. Dan bersyukur apabila dari sini aku juga bisa mendapatkan solusi terbaik untuk mamaku. Mohon teman-teman semuanya untuk dapat mendukung dan mendoakan aku maupun mamaku. Karena saat ini aku sedang menunggu temanku yang mau membantu supaya aku bisa segera pulang untuk kembali mengurus mamaku. Termasuk mengusahakan untuk pengobatannya, baik itu BPJS ataupun yang lainnya. Aku ucapkan terima kasih sudah mendengarkan cerita kehidupanku.